Masih stay tune? Halo? Sih, Kak. Ya, mohon maaf ya. Ya, karena ada ibu harus ada jeda ya. Belum makan, belum makan gitu ya. Terus belum lagi ini ada yang masih konsultasi. Baik, kita akan masuk pada topik. Ini apa? PGE ya? Oke, PGE itu topiknya apa? Oh, program stunting. Baik. Oke, saya akan cerita ya. Sambil nanti PPT itu hanya apa namanya bacaan tambahan atau garis besar yang kalian harus pelajari. Jadi tentu yang utama kalian akan banyak baca. Nah, stunting, ketika kita membahas program stunting, kita harus mempelajari Perpres, ya, apa namanya, peraturan Presiden tahun nomor 72 tahun 21 2021. Itu yang perlu Anda pelajari. Nah, kita akan coba ya. Program stunting di Indonesia. Indonesia menjadi satu apa namanya? Ini coba saya buka dulu PPT-nya. Sama coba kalian browsing cari Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepat ini itu ada. Kalau kita mau bahas tentang program stunting, kita harus mempelajari dulu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Nah, ini yang sudah itu tayangkan ya. Nah, ini adalah Perpresnya. Oke. Jadi kalau untuk apa itu Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yaitu eh, peraturan tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia. Nah, dari sini Anda akan bisa melihat, akan bisa mempelajari mulai dari apa itu stunting. Saya kira stunting, apa itu stunting kan tidak perlu eh, kalian ini ya, kalian mencari di definisi menurut WHO. Jadi kalau kalian mau mempelajari sesuatu itu dicari dari sumber primernya. Ya, meskipun itu sudah dikutip ya di dalam peraturan ini, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ya kan? Yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Udah ini, kalau ini kan yang ditetapkan oleh menteri bla 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 itu kan aturan ya. Tapi maksud saya, kalau kalian mau tahu tentang apa itu definisi stunting, maka cari dari definisi WHO. Nah, itu. Nah, program untuk mengatasi masalah stunting itu
kan ada dua macam. Ada namanya intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Ini intervensi spesifik itu apa? Intervensi sensitif itu apa? Nah, ini kan definisi-definisinya. Oke, ini strategi nasional. Saya kira nanti ini Anda baca ya, bahwa strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting itu eh, tujuannya. Ini ada tujuannya dan sebagainya. Dan ini sasarannya. Oke, Anda pelajari semuanya. Banyak. Sekarang Ibu akan membahas tentang secara garis besar ya, masalah stunting dan bagaimana strategi mengatasi masalah tersebut ya di Indonesia. Ibu share dulu. Strategi percepatan penurunan stunting di Indonesia. Ya. Eh, nah, kalau kita lihat kenapa masalah stunting di Indonesia itu eh, menjadi penting. Definisi stunting dan sebagainya Anda lihat sendiri ya, Ibu tidak akan mengulang-ulang karena kalian tentu sudah sering terpapar tentang apa itu stunting dan sebagainya. Dan Anda bisa gampang mencari. Tapi Ibu akan memberikan, karena ini materi tentang apa namanya program, maka Ibu lebih fokus ya. Kenapa masalah stunting itu menjadi prioritas nasional? Serta apa saja programnya? Merujuk pada eh, apa namanya global target of nutrition. Jadi ada namanya target global untuk mengatasi masalah gizi di dunia. Ditetapkanlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada enam target dalam kaitannya dengan masalah gizi di dunia itu. Yang pertama adalah mengatasi masalah stunting. Nih, taruh di prioritas 1 nih. Targetnya sampai dengan tahun 2025. Jadi target ini sampai dengan tahun 2025. Nah, kemudian saat ini sebenarnya sudah ditetapkan lagi target sampai dengan 2030. Begitu. Nah, sampai dengan tahun 2025, targetnya itu yang pertama adalah menurunkan ya. Target adalah reduction ya, 40% reduction in the number of children under 5 years old who are stunted. Jadi anak-anak yang di bawah 5 tahun diturunkan. Jadi 40% di sini adalah penurunannya, bukan prevalensinya. Ya. Penurunannya sebesar 40%. Jumlah anak yang stunting di seluruh dunia itu turun hingga 40% pada tahun 2025. Nah, targetnya di situ. Ya, global nutrition target ini maksudnya adalah target until 2025 sampai dengan tahun 2025. Kemudian target kedua adalah anemia. Mengatasi masalah anemia targetnya adalah 50% reduction of anemia in women of reproductive age. Women in reproductive age itu artinya ibu hamil, wanita usia subur lainnya ya, serta remaja itu masuk di sini 50%. Diturunkannya 50%. Kemudian low birth weight. Targetnya berapa? Menurunkan 30% dari low birth. Kemudian ada sebenarnya tambah lagi di sini target berikutnya itu setelah low birth weight, kemudian anemia, low birth weight yang sini adalah tidak ada lagi penambahan
anak yang obesitas. Ini sih, no apa namanya obesity, child obesity anymore. Jadi maksudnya bukannya kemudian yang sudah gemuk-gemuk, anaknya gemuk-gemuk kemudian dihilangkan, bukan. Maksudnya tidak ada penambahan kasus anak yang gemuk, itu targetnya. Ya, kemudian berikutnya adalah breastfeeding. Targetnya breastfeeding itu meningkatkan cakupan eksklusif breastfeeding sampai dengan anak usia 6 bulan pertama itu minimal 50% cakupannya. Jadi ada minimal ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif itu minimal 50% dari total ibu-ibu yang menyusui kan gitu ya. Itu targetnya. Kemudian yang terakhir itu adalah wasting. Wasting itu harus di bawah 5%. Itu target global, itu harus sama-sama disepakati di negara-negara yang tergabung di dalam gerakan global Sun Movement, Scaling Up Nutrition Movement. Begitu. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu kan targetnya punya target menurunkan angka stunting hingga tahun 2024 itu 14%. Ya, tahun 2021 sudah tercapai, 2022 itu juga sudah tercapai yang menjadi 21,6%. Kemudian 2023 ini belum keluar hasilnya. Ya, survei nasional kita tunggu ya, nggak sampai nanti. Nah, kalau mau tahu stunting itu apa, nah ini stunting adalah hambatan pertumbuhan ya, perkembangan ini ya. Ini definisi dari WHO. Anak yang stunted terjadi jika panjang badan atau tinggi badannya kurang dari 2 standar deviasi ya dibandingkan nilai median standar standar WHO tuh ya growth itu. Untuk bisa mendeteksi stunting atau tidak kan mesti menggunakan growth chart. Ini kan ada kartu pertumbuhan anak perempuan dan ada kartu pertumbuhan anak laki-laki. Kalau anak-anak perempuan ya menggunakan yang kartu warna apa namanya pink. Nah itu dipilih dengan indikator tinggi badan menurut umur. Nah stunting kalau dia di bawah min 2 SD, nah, ini kan di min 2 SD itu sini. Ini mediannya yang biru, ini min 1 SD, kemudian min 2 SD, ini plus 1 SD, plus 2 SD. Nah kalau yang di atas ini bagaimana? Kalau yang di atas berarti jangkung, anaknya tinggi. Nah, kalau yang di bawah min 2 SD ini di bawah rata-rata kan pendek. Jadi stunting itu pendek kan gitu. Jadi dilihat dari penampilan fisiknya, penampakannya, berperawakan pendek kan gitu. Apa masalah stunting itu bisa? Kenapa bisa terjadi? Maka kita menggunakan konsep ini ya, konsep dari determinant of malnutrition, maternal and child undernutrition. Penyebabnya apa? Kan stunting adalah bagian dari ini. Ada immediate cause, ada underlying cause, ada basic cause. Jadi ketika kita mau mengkaitkan masalah stunting, ya, mendefinisikan masalah stunting dan mengurai penyebabnya, maka kita harus tahu konsep ini. Jadi berbagai macam penyebab stunting itu bisa kita urai satu persatu. Oh ini penyebab yang dekat, penyebab langsung, immediate cause. Apa itu? Anak yang kurang makan, ya kan? Inadequate dietary intake, artinya asupan makanan yang tidak cukup. Kemudian juga meskipun makanan yang cukup, tapi anaknya sering sakit, repeated disease. Habis makan ya, udah terus habis itu sakit. Nah, tapi padahal antara repeated disease dan inadequate dietary intake itu bisa jadi saling berkaitan.
Anak yang sering sakit maka dia tidak mau makan. Anak yang tidak mau makan, anak yang asupannya rendah, asupan gizinya rendah, maka dia akan mudah sakit. Kan gitu. Ini adalah seperti seperti lingkaran setan. Oleh karena itu harus diputus. Putusnya apa? Bagaimana? Kita bongkar lagi underlying faktornya, underlying cause-nya. Oh, orang anak yang kenapa kok anak itu sudah sakit? Kita cek. Oh, memang lingkungan rumahnya kumuh, sanitasi rumah ya, kebersihan, higiene, sanitasi di dalam rumah tidak baik. Sehingga itu sebagai sumber penularan berbagai macam penyakit, ya, infeksi menular, ya, TBC, ya. Dari Bu Mami itu mendampingi Kota Surabaya dalam audit kasus stunting, itu ada anak yang sulit untuk ditangani. Kenapa? Karena sudah ya diberikan makanan tambahan, periksakan ke dokter, tapi lo nggak selesai-selesai masalahnya. Kurus, nggak pendek, nggak bisa tumbuh. Setelah dipelajari penyebabnya apa, akhirnya ketemu rumahnya kumuh, kotor, tidak ada suplai air bersih, kemudian jamban tidak punya jamban yang sehat, rumahnya lembab, tidak ada pencahayaan. Akhirnya ternyata ibunya sakit TBC. Ya, kan? Lalu menular pada anaknya. Nah, itu kan penularan, repeated disease. Atau kalau nggak gitu, sering diare, sering batuk pilek. Coba, anak-anak yang batuk pilek, itu langsung turun nafsu makan. Coba batuk pilek seminggu saja. Ya, biasanya kan gitu ya, virus itu kan dia bertahan, ini kan seminggu, habis itu sembuh. Tapi selama seminggu itu anak-anak itu nafsu makannya turun. Ya sudah, itu pasti penimbangan yang akan datang. Dia enggak nambah berat badan atau bahkan turun berat badannya. Maka itu yang harus dipotong tuh ya, diatasi itu masalah itu. Ya berarti sanitasi lingkungannya, pengadaan air, membersihkan rumah. Nah kalau rumahnya itu sudah nggak bisa, ini kan bagaimana? Kita sampaikan kepada pemerintah daerah tuh. Ini ada keluarga miskin ya dengan kondisi yang seperti ini. Wah, ya yang di akar masalahnya adalah pada rumah nih. Terus gimana? Kita kembali kita serahkan kepada Pak Wali Kota. Pak Wali, ini itu yang dilakukan Bu Mami ya. Pak Wali, ini ada masalah begini-begini. Apakah bisa mengatasi masalah itu, Prof. Amir? Bisa. Kalau apa? Rumahnya yang diperbaiki. Nah, lalu diserahkanlah kepada dinas perumahan, ya, pemukiman, apa itu namanya juga apa. Nah intinya di situ. Akhirnya ada program apa, bedah rumah, gitu ya. Ada berapa keluarga miskin yang diperbaiki ya, supaya lingkungan rumah itu menjadi baik. Nah itu underlying causes. Oke, ada masalah lagi apa? Struktur yang lebih lebih apa namanya dalam lagi itu faktor ekonomi ya, ekonomi. Ya, kalau pemerintahnya itu sudah bagus ya, komitmennya bagus. Ya, masalah ekonomi keluarga. Artinya pemerintah harus mengatasi dari akar masalahnya. Apa? Memperbaiki ekonominya. Melalui apa? Akses pekerjaan. Kasih pekerjaan. Entah itu diberikan ini padat karya, supaya apa? Punya penghasilan, bisa beli makanan, ya kan? Nanti di sini inadequate ini atau meningkatkan household insecurity, menghapus household insecurity sehingga keluarga itu memiliki ketahanan pangan ya, punya stok beras di dalam atau stok makanan lah ya. Sekarang kan makanan bisa apa saja ya, pangan pokok lah, punya stok, food availability, food stock di dalam rumah tangga. Tapi di kota sekarang kalau stok
makanan itu kadang-kadang juga menjadi bukan bukan patokan yang utama. Nah, kenapa? Loh, sekarang orang orang makan bisa GoFood. Ya itu kan kalau kita orang dewasa lah. Kalau untuk balita, untuk yang masih balita, yang masih ini, ya kan, kan tetap harus diurusi dari keluarga. Sementara kalau memangnya bisa tuh beli makanan dari makanan balita. Wah ada sih yang jual kalau pagi-pagi itu bubur balita. Tapi isinya kan nanti cuma bubur doang kan. Nah intinya bahwa ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga itu menjadi penting. Jadi salah satu indikator underlying cause itu harus diatasi. Hmm. Nah, itu saling berkaitan ya sampai dengan akar masalah itu, ekonomi, ya, pendidikan. Itu kalau tidak dari komitmen pimpinan pimpinan yang apa namanya daerah, ya itu ya sulit ya begitu. Akses terhadap pekerjaan, ya lapangan pekerjaan itu salah satu cara untuk pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan tentu kalau itu bisa diatasi, punya pendapatan, harapannya akan bisa mengatasi masalah yang di atasnya ini ya. Ketahanan pangannya lebih baik, kemudian akses terhadap makanan, lalu bisa memperbaiki lingkungan rumahnya. Oh, semula nggak punya jamban ya, kemudian bangun jamban dan sebagainya kan. Nah, itu bisa ditolong dari program-program pemerintah. Ini mengurai masalah. Eh, Meskipun masalah stunting itu juga bukan semata-mata dari ini saja ya. Kalau kita lebih urai lagi misalkan inadequate care and feeding practice, ini kan masalah pola asuh. Pola asuh yang baik, pola asuh yang tepat untuk anak-anak. Itu juga banyak faktor yang mempengaruhi. Ibunya bekerja, ya kan? Diasuh oleh siapa? Ya, oh diasuh oleh neneknya. Neneknya nggak punya pengetahuan tentang cara merawat yang baik, atau dia punya pengetahuannya itu pemahaman-pemahaman yang sifatnya turun-temurun, yang kultural, yang sifatnya merugikan. Oh anak nggak boleh dikasih ikan misalnya. Itu kan itu kan berarti praktek pemberian makanan. Nah, eh, semakin apa namanya tinggi pengetahuan atau pendidikan seseorang, itu diharapkan itu bisa semakin baik praktek pengasuhan anaknya itu. Tapi pada kenyataannya, orang-orang yang punya pendidikan tinggi, kemudian dia bekerja, ibu-ibu nih ya terutama, lalu anaknya diserahkan kepada pembantu. Itu kan pembantunya ya semaunya pembantu intinya kan. Seperti itu untuk apa namanya mengatasi masalah underlying. Nah, em, jadi kalau kita sudah mengetahui berbagai macam masalah tadi, orang praktek pengasuhan anak, ya, kemudian ini juga juga disebabkan karena apa? Ketidaktahuan ibu, ya, calon ibu atau ibu dalam mempraktekkan pengasuhan itu juga bisa dipengaruhi oleh apa? Nah, ibunya nggak ngerti kenapa lo masih kecil udah pada menikah, ya kan? Masih kecil udah jadi manten. Kenapa? Itu kalau kita bongkar lagi itu masalah kemiskinan struktural. Namanya kemiskinan struktural itu yang secara itu secara terstruktur terbentuk karena kultur dan karena faktor ekonomi. Jadi bisa menjadi salah satu faktor. Di Surabaya jangan jangan dikira itu nggak ada perkawinan anak, perkawinan apa namanya usia anak-anak atau child married, atau kita mengenalnya sebagai pernikahan dini, ya kan gitu. Itu juga terjadi. Kita lihat suatu ketika itu kan eh,
apa namanya mengikuti apa dah pernah itu hari anak atau apa ya itu mengundang pemerintah kota itu mengundang anak-anak ya ibu-ibu yang punya anak balita. Ternyata banyak ibu-ibu itu di daerah pinggiran sana, di Sememi sana. Ternyata banyak yang ibu-ibu yang usia muda, sangat muda. Bentar ya, saya tunjukkan fotonya. Nanti kalau sudah ketemu fotonya itu, kalian bisa lihat. Ini kira-kira ibu-ibu ini usia berapa? Ibu yang punya balita itu. Bentar, ibu tunjukkan ya. Mudah-mudahan masih ada fotonya. Nah, mana ya sebentar ya. Ini ya, aku tunjukin ya. Ibu stop share dulu. Ini salah satu. Nah, ini kita nanti akan lihat itu sebagai intervensi hulu masalah stunting ini. Ibu. Nah, sudah kelihatan belum? Lihat belum? Kalian lihat enggak? Ya, ini loh. Lihat ini. Ini masih kecil ini. Eh, Ibu ini yang gendong anaknya ini loh. Terus ini juga. Nih lihat nih. Coba ini. Kira-kira usia berapa? Ini. Kan belum, ini kayaknya belum 17 tahun ini. Iya kan? Nah, jadi masalah apa namanya pernikahan pada remaja yang mungkin kalau di perkotaan ya, ya itu mungkin daerah pinggiran-pinggiran sana itu mungkin etnis tertentu ya, orang Madura gitu ya. Mereka menikah, ya, si anak-anak menikah kemudian eh, atau mungkin sudah tinggal di Surabaya gitu. Maminya bekerja di sini, tapi dia masih kecil ya. Seperti itu. Nah, itu kan menjadi salah satu menyebabkan nanti di aspek pola asuh ini jadi ya, selain juga pernikahan yang masih dini itu juga menyangkut tentang kesiapan ya, mental, kesiapan fisik ya untuk melahirkan anak. Nah, itu berarti risiko dia melahirkan bisa bisa risiko melahirkan bayi yang kecil kan? Maka dia bayi yang kecil itu ya BPLR itu akan menjadi faktor penyebab kan untuk em, salah satu faktor risiko untuk nanti bayi tersebut tumbuh tumbuh pertumbuhannya tidak optimal apalagi kalau diasuh oleh ibu yang tidak paham terhadap pengasuhan yang benar. Maka di sini ya faktor underlying-nya ini harus di atas. Edukasi bisa menggunakan edukasi, tapi sebenarnya kalau edukasi itu sejauh mana sih intervensi edukasi oleh pemerintah ya, oleh dinas kesehatan misalnya, yang dilakukan akhirnya oleh kader. Itu kita kalau kadernya itu tetangga, bagaimana seorang kader itu mampu mempengaruhi tetangganya untuk bisa mengubah perilakunya? Itu juga susah. Makanya yang paling efektif untuk itu adalah meningkatkan edukasi. Ya. Tingkat pendidikan itu adalah suatu cara untuk memberantas ya, ketidaktahuan-ketidaktahuan itu.
Orang yang pendidikannya tinggi itu akan lebih mudah untuk bisa mengadaptasi suatu hal-hal yang baru. Ya, meskipun seorang sarjana bukan sarjana kesehatan ya, sarjana tapi dia sarjana ekonomi misalnya, kan gitu. Kan dia tidak mempelajari soal pola asuh yang benar dan sebagainya. Tetapi kalau eh, orang yang pendidikan tinggi, begitu dia menikah lalu merencanakan punya anak, itu kan kemudian mempersiapkan diri, akan mencari tahu sendiri, kan gitu. Oh, bagaimana cara merawat anak yang benar, bagaimana ketika dia hamil. Nah, itu akan belajar dengan sendiri, gitu. Ampuhnya pendidikan itu, ya, pendidikan meningkatkan derajat pendidikan. Oke, jadi ini ya, sekarang bagaimana kalau masalah stunting itu permasalahannya sangat kompleks seperti ini. Maka program program-program untuk mengatasi masalah stunting juga tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak atau satu sektor saja. Stunting itu dianggap sebagai masalah kesehatan, lalu sektor kesehatan saja yang tidak bisa. Itu harus mengurai semua ini, banyak pihak yang akan terlibat. Ya, misalnya nih ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu tidak bisa program-program melalui dinas kesehatan. Ini harus melalui dinas pertanian, kan gitu ya. Pertanian, ketahanan pangan. Kemudian ini tentang sanitasi lingkungan, itu orang lingkungan kan. Kemudian pengadaan jamban ya atau program-program apa itu tadi bedah rumah dan sebagainya. Nah, itu dinas ini PUPR ya dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut sebagai konvergensi. Konvergensi, intervensi, sensitif dan spesifik. Apa itu konvergensi? Sekarang kami akan ini kan langsung saja di sini. Nah, program percepatan penurunan stunting itu sebenarnya pada awalnya itu pemerintah itu sudah menetapkan strategi nasional, strategi nasional dalam pencegahan stunting. Nah, negara kita ini kan berubah-berubah itu konsep-konsep itu. Di awal di tahun 2017 itu ditetapkanlah namanya five pilar ini, 5 pilar dalam percepatan penurunan stunting yang saat itu urusan stunting itu di bawah Sekretariat Wakil Presiden, Setwapres. Dirumuskanlah 5 pilar strategi nasional. Nah, apa itu? Pilar 1, komitmen pimpinan. Mulai dari pimpinan nasional, artinya presiden, sampai level provinsi, itu gubernur, kabupaten, bupati, camat, sampai desa. Itu pilar 1. Kalau tidak ada komitmen pimpinan, tidak bakalan itu masalah itu program-program itu berjalan dengan baik program-program stunting. Kenapa? Karena program stunting itu harus multisektor cara mengatasinya. Makanya harus ada peran pimpinan itu. Kalau tidak diperintah oleh Pak Bupati, bagaimana dinas-dinas itu mau bekerja sama, ya berkonvergensi. Konvergensi itu dia, maksudnya konvergen itu apa? Dia mengerucut sampai pada sasaran yang sama, program-program itu dikerucutkan pada sasaran yang sama oleh dinas-dinas terkait. Ya, bukan berarti bahwa konvergensi itu, oh semua dinas itu sudah menganggarkan untuk program stunting. Oh program stunting itu diberikan PMT misalnya. Lalu dinas kesehatan menganggarkan PMT, dinas pertanian menganggarkan PMT, dinas pendidikan menganggarkan PMT. Begitu awal-awalnya dulu, bukan seperti itu. Karena waktu itu menganggap bahwa masalah stunting itu masalah gizi, kurang gizi, lalu diberi makan kan itu. Orang itu berpikirnya pendek begitu. Nah, itu harus dilakukan ya. Program-program itu ada 2 macam program tadi ya, dalam Perpres tadi. Ada intervensi sensitif, ada intervensi spesifik. Kemudian pilar 2.
itu adalah national campaigns, ya, kampanye nasional untuk perubahan perilaku. Nah, ini kalau tanpa disertai perubahan perilaku, program-program sebagus apapun, ya enggak akan bisa memberikan efek yang baik. Sekarang kita berikan yang paling ini ya, contoh yang paling ini gampang. Oh, ini tadi permasalahannya adalah sanitasi lingkungan, ya. Tidak punya jamban keluarga, gitu ya. Akhirnya dinas PUPR memberikan bantuan jamban, dibuatkan WC, dibuatkan jamban yang sehat. Tapi kalau tidak disertai dengan perubahan perilaku, ya orang tetap buang buang BAB-nya nggak di situ, nggak mau di situ. Apakah ada itu? Ada. Jadi Ibu Mami kan sering dulu penelitian, ya kegiatan-kegiatan di Probolinggo. Probolinggo itu ada namanya itu Kali Bokong, tahu enggak? Sungai yang digunakan untuk BAB. Padahal pemerintah itu sudah memberikan bantuan berupa apa? Jamban. Di setiap rumah itu sudah diberikan jamban. Tapi tanpa disertai edukasi ataupun perubahan perilaku, ya jambannya ada, tapi kebiasaannya buang air sembarangan ya di kali itu masih tetap berjalan. Nah itu kenapa ini diletakkan di nomor 2 kampanye perubahan perilaku? Karena tanpa mengubah perilaku, tanpa diubah, maka program konvergensi ini yang pilar ketiga, ya, konvergens, ya, koordinasi dan coordination and program consolidation, ya, nasional and subnasional. Nah, ini konvergensi itu mulai dari tingkat pusat, mulai dari perencanaannya di kementerian dan lembaga. Di tingkat nasional itu kementerian dan lembaga itu harus berkoordinasi dalam perencanaannya. Oh ya nih, jangan sampai terjadi itu tadi. Loh, semuanya menganggarkan PMT. Lah dulu Bu Mami itu waktu tahun 2017 itu mendampingi Kabupaten Probolinggo. Itu seperti itu yang terjadi. Loh, Dinas KB menganggarkan PMT, Dinas Pertanian menganggarkan PMT, Dinas Pendidikan menganggarkan PMT. Seperti itu. Nah, padahal yang dimaksud dengan konvergensi intervensi melibatkan berbagai sektor itu ya menjalankan tugasnya masing-masing, ya, tetapi pada sasaran yang sama. Siapa sasarannya? Itu sasaran keluarga yang memiliki balita stunting. Waktu itu begitu. Kemudian sasaran ini kemudian digeser menjadi keluarga yang risiko stunting. Karena kita prinsip dari menangani masalah stunting itu adalah mencegah. Jangan sampai terjadi atau timbul stunting baru. Begitu. Jadi zero stunting baru gitu. Nah, kalau apa namanya intervensi itu diberikan pada anak stunting, itu kan telat. Makanya stunting itu kalau menurut WHO, stunting cannot be cured. Stunting tidak bisa diobati, tetapi stunting can be prevented, tapi bisa dicegah gitu. Jadi prinsip konvergensi adalah intervensi sensitif dan spesifik diberikan, ya, oleh lembaga ataupun instansi masing-masing dengan pada sasaran yang sama, begitu. Kemudian pilar 4 adalah food and nutritional resilient, itu ketahanan pangan. Dan pilar kelima adalah monitoring and evaluation. Nah, ini kemudian dijabarkan ke dalam 8 aksi, mestinya ada 8 aksi konvergensi dari 8 dari pilar ketiga ini ada apa namanya operasionalitasnya. Jadi ada operasionalnya namanya 8 aksi konvergensi. Nah, ini skema atau kerangka konsep dari Lancet ini yang dipakai pegangan. Intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Sensitif ada di sini, ini sensitif nutrition, ya, nutrition sensitive program. Apa saja ini? Kalian bisa lihat nanti baca. Termasuk meningkatkan
apa namanya pendidikan, KB, menjarangkan persalinan, kemudian pemberdayaan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan pendidikan, jaringan apa namanya safety net itu apa BPJS, pemberian BPJS itu semuanya itu adalah program sensitif ya. Kemudian program spesifik itu yang di sektor kesehatan tuh ya. Apa bedanya antara nutrition sensitive program dan nutrition specific program? Nutrition specific program atau nutrition specific intervention itu ditujukan pada sasaran langsung, sasaran utama. Apa? Ya pada anaknya, pada ibu hamilnya. Berupa apa? Langsung pemberian, yang langsung diberikan. Contohnya, memberikan PMT. Nah, PMT itu berarti diberikan pada siapa? Pada balitanya, kan itu. Pada ibu hamil, pada sasarannya. Ya. Jadi itu disebut spesifik. Dan memiliki dampaknya itu jangka pendek. Ya. Maksudnya memberikan efeknya itu jangka pendek. Artinya, kalau orang memberikan PMT, maka dalam waktu 3 bulan, itu anak itu harus meningkat berat badannya. Atau bukan hanya peningkatan berat badan, tetapi meningkatkan status gizi. Nah, kalau anak yang stunting diberikan makanan tambahan, ya nggak bisa. Kalau untuk mengobati, mengatasi masalah stunting, ya, itu nggak bisa serta-merta. PMT itu diberikan pada anak yang kurus. Untuk tujuannya adalah meningkatkan berat badan. Itu ya. Anda jangan ini ya, kadang-kadang kabupaten-kabupaten itu masih ada yang salah kaprah. PMT diberikan pada anak-anak yang stunting karena dulu kok pada anak stunting gitu ya, karena kata stunting itu kan menjadi ini baru ya, pengetahuan baru ada masyarakat, lalu diberikanlah PMT itu pada anak-anak yang stunting. Nah itu yang kurang tepat sasaran itu, program itu diberikan pada anak yang kurus ya. Karena stunting itu mungkin pasti itu diawali dari kurus dulu. Anak yang kurus atau wasting. Kalian harus tahu, wasting itu apa? Wasting adalah jika berat badan menurut tinggi badannya kurang dari min 2 SD. Kan gitu ya. Kalian mesti tahu dulu. Itu anak yang kurus. 2 kali kurus, maksudnya 2 kali berturut-turut, 2 bulan berturut-turut ya. Tidak mengalami kenaikan berat badan. Nah itu nanti bulan ketiga bisa jatuh stunting. Oleh karena itu, PMT diberikan pada anak-anak yang posting tadi untuk mencegah stunting. Nah, kemudian pemberian suplementasi, misalnya suplemen apa? TTD pada ibu hamil atau multiple mikronutrien ya, pada ibu hamil, pada remaja putri. Itu adalah semuanya adalah spesifik intervention. ASI eksklusif, itu. Kemudian imunisasi, imunisasi masuk yang spesifik. Kenapa? Karena itu untuk mengatasi penyakit ya, tapi diberikan langsung ya. Gitu diberi imunisasi kan dia akan meningkatkan kekebalan tubuhnya terhadap penyakit-penyakit infeksi. Itu sensitif dan spesifik. Oke, nah, ini sama. Jadi apa saja nih? What is specific and sensitive intervention? Specific intervention is intervention that address the immediate determinant of fetal and child nutrition and development. Artinya nih penyebab mengatasi itu ya yang digunakan untuk determinan-determinan langsung yang efeknya itu jangka pendek. Kemudian sensitive intervention influence the underlying determinant of nutrition. Itu jangka panjang, agak jangka menengah panjang. Apa contohnya? Family planning, KB. KB itu apa kaitannya untuk meningkatkan status gizi anak? Kan enggak terkait langsung, tetapi dengan family planning, maka dengan ber-KB, ibu menjadi ini menjarahkan persalinan. Kalau ibu yang sering melahirkan, sering hamil, itu kan menjadi faktor risiko. Anak-anak yang makin ini tidak terurus kan,
ibunya anemia. Kalau dari ibunya anemia karena sering melahirkan, udah ibu anemia, pasti anaknya nanti yang dikandung lahir juga anemia juga. Kan seperti itu, harus diputus mata rantai. Oke. Tadi ya, food production, improve food security, water and sanitation, family planning, women empowerment, ya, early child education, child protection, improvement of education level. Itu adalah apa namanya, sensitive intervention. Nah, ini konsep awal dari masa apa namanya program stunting ya. Nah sekarang strategi nasional yang 5 pilar itu kemudian saat ini sudah dirumuskan namanya itu Ranpasti, Rencana Aksi Nasional mengatasi stunting itu. Nah, selain tadi Anda Ibu minta ya untuk membaca apa namanya Perpres nomor 72, Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang apa namanya tentang percepatan penurunan stunting itu ya juga nanti pelajari Ranpasti. Kalian browsing aja ya. Ranpasti itu dia keputusannya SK Surat Keputusan Kepala BKKBN tahun 2020 nomor 12 tahun 2021. Nah, itu tentang operasionalisasi dari Perpres 72 tahun 2021. Ini sekarang kita lihat kembali yang Perpres ini. Nah, strategi nasional percepatan penurunan stunting di pasal 2. Dalam rangka percepatan penurunan stunting ditetapkanlah strategi nasional percepatan penurunan stunting. Strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud di ayat ini, ya tujuannya adalah untuk ini, menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum. Ini sebenarnya konsepnya ini memang mulai di BKKBN itu lebih real ya. Kalau Stratnas yang tadi dikembangkan dari Sekretariat Wakil Presiden yang tadi 5 pilar tadi itu sebagai patokan yang konsep besar, operasionalisasinya itu yang apa namanya kadang-kadang kurang menerjemahkannya di tingkat kabupaten itu kurang bisa menerjemahkan. Lalu dengan Perpres ini lebih operasional kan tujuannya langsung menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan dan sebagainya sampai R. Siapa sasarannya? Pelaksanaan percepatan stunting dengan kelompok sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia balita. Gitu ya. Itu sasarannya. Ya. Iya, ini sudah dijelaskan di sini. Dalam rangka ini untuk mencapai target 14% di tahun 2024 nih prevalensinya. Oke. Nah, ini 14-nya. Nah, nanti kalian akan bisa lihat itu di apa namanya bisa membaca sendiri ya secara detail. Nah, dalam upaya itu maka dibentuklah namanya itu PPS apa namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting itu di dalam Perpres ini ada, cuman di pasal berapa nih Bu nggak Ibu tidak hafal ya. Ada nih struktur TPPS. Nah nih penyelenggaraan. Maka dibentuk TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Oke. Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana ini, maka dibentuk program pemerintah desa. Bentar, Ibu tak cari ya. Dalam rangka pelaksanaan ini bagaimana pemerintah daerah kabupaten ini tugasnya ini.
Ya. Jadi ada namanya TPPS ya. Tim Percepatan Penurunan Stunting. Cuman ibu nggak hafal nih di dalaman itu ada di mana. Ya, nanti dibaca sendiri. Nah, TPPS itu di level apa namanya di level pusat, maka ada koordinasi penyelenggaraan. Ada tim percepatan penurunan stunting di level, nah ini di sini mungkin ya. Itu di ada timnya. Tim pengarahnya adalah Wakil Presiden, Kementerian Kemenko PMK. Ketua pelaksananya itu adalah Kepala BKKBN. Nah, ada nih. Cuman ibu nih belum menemukan. Nanti kalian cari sendiri ya. Nah, ini loh timnya. Susunan tim percepatan penurunan stunting. Ya, pengarah, wakil presiden gitu ya. Kemudian eh, pengarah itu terdiri macam-macam. Wakil ketua, menteri bidang PMK, Menko PMK. Kemudian Bappenas, Menko Bappenas ya. Menteri menteri yang Bappenas itu namanya apa tuh? Kemudian bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah di dalam negeri. Anggotanya, anggota Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, menteri-menteri ini semuanya. Nah, sekarang ada pelaksananya. Pelaksananya ketuanya Kepala BKKBN, gitu ya. Kepala BKKBN, wakil ketuanya ini apa namanya? Bidang perencanaan, pemantauan evaluasi ya di Bappenas dan seterusnya. Nah, kalian nanti bisa bisa apa namanya? Bisa baca sendiri ya untuk pelaksanaan. Bidang intervensi spesifik. Nah, lihat nih, kalau bidang intervensi spesifik, pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Kesehatan, kan di Kementerian Kesehatan. Kemudian bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan. Nah, ini ada Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Nah, ini di level pusat. Kemudian nanti akan diturunkan di level provinsi. Ada susunannya siapa saja, itu kadang-kadang sudah beragam tuh pelaksanaannya. Oh, ketuanya itu gubernur langsung, ada yang wakil gubernur, ada yang ketua Bapeda, sudah itu macam-macam. Tapi intinya bahwa tim TPPS itu harus terbentuk dari tingkat pusat, provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, sampai di level desa. Nah, ada. Nah, dalam pelaksanaannya di level operasional tingkat desa itu dibentuklah TPK. TPK itu adalah eh ibu jadi lupa. Tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu terdiri dari PLKB, Bidan, dan PKK. Nah, itu di level selain TPPS ya, tadi TPPS di level semua level. Kemudian untuk operasional, pengawasan, monitoring itu dibentuklah namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga. Di Perpres itu ada semua kok, nanti kalian baca. Ibu nih cerita aja. Nah, TPK itu dibentuk oleh BKKBN yang unsurnya itu terdiri dari bidan, kemudian atau nakes ya, kemudian ada apa namanya PLKB dan ada kader. Nah, di setiap desa. Tentunya artinya karena bidan itu ada kan di setiap desa. Kader juga ada kan dari PKK ngambilnya. PLKB. Nah, cuman kalau PLKB itu BKKBN itu hanya punya di level kecamatan. Nah, ini yang agak sulit karena operasionalnya di desa, tapi itu di level PLKB-nya di level kecamatan sementara kader itu kan ada di tingkat desa. Nah, itu operasional ya, operasional pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Ya, lembaga-lembaga. Ya, sekarang Ibu lihat di sini. Hmm,
Oke, saya kira itu dulu ya dari Ibu Mami tentang program eh, penurunan stunting. Jadi inti inti apa namanya programnya kalian harus tahu tentang strategi nasional 13. Kemudian apa namanya run pasti. Kalian harus tahu tentang run pasti. Struktur ininya ya, program-programnya ya, program intervensi sensitif, spesifik ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Ibu share materinya ya di lewat kalian ini PGC apa kelas anu lewat grup aja ya, WA grup ya. PGC 6A. Oh, WA-nya sudah Ibu matikan. Ya sudah Ibu eh, kirim lewat anu aja, lewat chat room. Nah, ini Ibu tambahkan ya, ada namanya Perpres nomor 41 tahun 2014 itu tentang perbaikan. Ini beberapa slide ini Bu kirim, boleh dipelajari, tambah-tambahan. Ya, itu ya. Baik, ini Ibu isi absennya. Ini PE Gizi ya, PE Gizi program evaluasi kelas apa? A atau B? Oke.
Ini pertemuan keberapa? Kok di sini masih ada 4 ya? Berarti ada yang belum absen ini. Oh ya oke, nanti belum. Mm-mm. Ya silakan kalian scan. Jadi kalau yang nggak bisa, ibu bantu. Ya, yang nggak bisa scan bisa langsung ini ya, ibu bantu. Mohon maaf, Prof. Saya Sarifah Nuratika. Apa bisa dibantu scan karena tidak bisa scan dari tadi, Prof. Oke, ibu bantu semuanya. Ibu absen ya. Terima Adelia, kasih, Prof. Adelia, ya. Adelia, Adinda, Adinda, tolong langsung jawab. Kalau nggak jawab, ibu nggak bisa bantu. Aulia Maulidatus Dayan, Hadir Prof. Dayan. Debrina, Priska, Hadir Bu. Haura, Haura Korinisa, Aul hadir Prof. Haura ada Jessica, Hadir Prof. Kevin, Kevin ada, Kairani, Priska Ayu, Rahma, Wulaningrum, Rahma Wulaningrum, Prof. ada mana Rahma? Oke, Wulaningrum. Sarifah, ada nggak? Sarifah Nur Atika, Hadir, Prof. Priska Ayu, Kairun, Kairani, apa nih? Kairani ada enggak? Ini tinggal 4 nih, Aulia, Kevin, Kairani, dan Priska. Nggak ada? Aul hadir Prof. Siapa? Aulia. Aulia ada, oke. Kevin, mana Kevin? Kairani nggak ada, Priska Ayu nggak ada. Mohon Ya, Priska Ayu nggak ada. maaf, Priska tadi diganggu. Priska ada. Kairani, Kevin? Nah ya, oke.
Kalian sudah download materi ya? Baik, tugas ya. Tugas untuk apa namanya? Oh, dulu sudah Ibu tetapkan ya tugasnya. Gimana? Waktu awal-awal dulu. Oke. Tugas untuk materi apa namanya PIGC, Anda membuat satu perencanaan program. Ini kan ada berapa? 10 ya, 10 kelompok. Nah, jadi nanti 10 kelompok itu kita bagi menjadi program, ada program program eh, penanggulangan penanggulangan gizi buruk, kemudian penanggulangan apa namanya stunting sendiri, kemudian eh, KVA, GAGI, anemia, kemudian ada obesitas, ya, penanggulangan obesitas, eh, itu ya ada terus apa lagi? Sesuai dengan topik-topik yang ada di dalam PIGC itu. Terus sama program pemantauan tumbuh kembang. Itu. Tolong dicatat ya. Jadi sesuai dengan topik ini mulai dari penanggulangan gizi buruk, penanggulangan stunting, kemudian KVA, penanggulangan anemia, GAGI, terus obesitas, ya, penanggulangan obesitas nanti ya. Nanti kalian akan dapat materi-materi itu kan untuk obesitas nanti sama pudin. Kemudian apa namanya program untuk tumbuh kembang, ya program tumbuh kembang anak. Ya. Lalu eh, kurang 3 nih ya, anemia. Ya tadi anemia pada ibu hamil, kemudian anemia pada remaja. Ya, ada anemia jadi 2, anemia pada ibu hamil dan anemia pada remaja. Ya, berarti sudah ada 8, kurang 2. Pemantauan tumbuh kembang sudah ada. Kemudian program untuk penyakit apa namanya tidak menular, ya non negatif itu program gizi. Topiknya itu apa saja sih? Belum lupa. Ada 10 kelompok ya. Ini semester apa ini? Genap ya? Kayak gizi. Ya, coba Ibu lihat ya. Ibu share dulu. Nah, ini kelompok 1 sampai dengan 10 ya. Udah satu kelompok bikin 1 ya. Jadi program buatlah perencanaan ya dan program ya perencanaan program gizi buruk ini ya, posting and read ini. Kemudian stunting ya, itu kan stunting terintegrasi 2, kemudian KVA, kemudian GAGI dan 4 ya, anemia 5, KVA dan GAGI ini berarti ada 5. Kemudian obesitas
ya. 6. Kemudian program untuk isi ibu, ya, menyusui. Jadi MPASI dan apa namanya, ASI eksklusif ya, program ASI eksklusif. Program untuk ibu hamil dan ASI eksklusif. Ada berapa ini? Kemudian pemantauan tumbuh kembang, kemudian anemia pada remaja, ya kan? Berapa nih? Ya, intinya topik-topik di sini ya. 10 ya, jadi isi apa anemia pada remaja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya itu udah pada topik-topik ini ya kalian bikin satu kelompok ya satu. Nanti ini kan akan dikumpulkan dan nanti mungkin menjadi bahan untuk kalian nanti belajar tentang ini bottom up planning itu. Ya. Paling tidak kalian sudah membuat satu apa perencanaan tadi nanti akan digunakan sebagai pengetahuanmu ya pengetahuan awal untuk memasuk pada ini bottom up planning. Ya. Oke, saya kira dari Ibu cukup. Ya, nanti itu bisa dikumpulkan di sebelum bottom up planning tuh ya. Loh, nggak ada tugas dalam bentuk PPT. Tugas itu harus dalam makalah lengkap. PPT itu kan untuk presentasi. Jadi Ibu nggak pernah memberikan tugas itu langsung ditulis di dalam PPT. Nah, PPT kan cuma garis besar. Kalian bikin itu 1-2 slide dan sebagainya. Nah, tapi nanti dibuat PPT pada saat untuk presentasi gitu loh. Ya, paham ya? PPT itu gunanya untuk presentasi. Baik, saya kira cukup. Ya, kita akhiri. Jadi absensinya ini, oh sudah absensi semua. Oke. Sudah kita akhiri pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti di 2 minggu sebelum berakhir apa namanya perkuliahan ini ya, nanti dikumpulkan karena kita kan nanti ada topik-topik yang di terakhir-terakhir itu. Oke, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.